Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ya, saya hormati pengurus yayasan, ahli masjid, muadzin, petugas kebersihan, bapak-bapak dan ibu sekalian semuanya. Sebelum saya menyampaikan ceramah, mari kita membaca surah Al-Fatihah untuk yang merintis masjid ini, ya, yang merintis masjid ini, yang berpayah-payah mengurus masjid ini, yang menyumbang untuk pembangunan masjid ini dan perawatannya. Kita doakan semuanya, mudah-mudahan seluruh keringatnya diganti dengan parfum di surga. Mudah-mudahan seluruh rezeki yang diberikan untuk masjid ini menjadi modal untuk dibangunkan Allah rumah di surga sesuai janji Rasulullah. Mudah-mudahan amal jariah untuk kita dan untuk orang tua kita semuanya. Al-Fatihah. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, tadi saya membaca surat Al-Furqan, yang nanti di rumah dicek. Al-Furqan mulai ayat 61 dan seterusnya. Al-Furqan ayat 61 dan seterusnya. Pada rakaat pertama tadi saya jelaskan tentang siapa orang yang ibadur rahman, orang yang selalu dikasihi Allah. Situ disebut alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, orang yang tidak sombong. Tidak sombong karena kekuatan politiknya, tidak sombong karena keilmuannya, tidak sombong karena hartanya, tidak sombong karena prestasinya. Jadi jalan di atas bumi, hidup ini ya sama sekali tidak menyombongkan, justru tawadhu, merendah. Lalu wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kemudian kalau disebut-sebut atau diolok-olok oleh orang-orang yang al-jahiluna, orang-orang yang tidak paham, apapun ucapannya itu selalu mengucapkan salam, ya, hatinya tetap damai, tenang. Antara lain. Lalu pada rakaat kedua yang saya baca itu tentang bagaimana kemurahan Allah. Dan ayat ini sangat populer, ya. Apakah itu di negara-negara Eropa, di Amerika atau di Timur Tengah, ayat ini selalu memberikan rasa gembira. Di situ dikatakan orang yang berdosa selama dia meminta ampun kepada Allah dan bertobat, tidak hanya diampuni, tapi yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Catatan-catatan yang jelek yang dihapus Allah itu lalu diganti. Tidak hanya dihapus, ya. Tidak hanya dihapus, tetapi catatan dosa-dosa itu dihapus, kemudian diisi oleh Allah dengan tambahan-tambahan perbuatan yang baik. Nah, senang Bapak Ibu.
Baiklah, hari ini saya diminta berbicara tentang bagaimana membersihkan hati untuk bersiap memasuki bulan suci. Ini bukan berarti begini, lah Ramadan masih jauh kok, sekarang sudah bicara Ramadan. Karena Ramadan itu peristiwa besar, maka persiapannya tidak bisa pendek. Maka disebut Rajab itu adalah bulan menanam. Nanti pada waktu Sya'ban itu bulan menyiram. Nah, nanti pada bulan Ramadan itu sudah panennya. Ya, Ramadan itu kan bulan yang penuh cahaya, Bapak Ibu, ya. Nah, cahaya itu tidak bisa menembus hati kita kalau masih ada kaca yang belum dibersihkan. Jadi sebenarnya Ramadan itu ya dipersiapkan mulai Rajab itu. Ya, kalau pertandingan besar ya saya kira persiapannya itu lebih dari 2 bulan ya Pak ya. Jadi persiapan Ramadan itu mulai Rajab. Nah, untuk persiapan Lailatul Qadar itu persiapannya mulai 1 Ramadan. Makanya Lailatul Qadar diletakkan pada pekan terakhir Ramadan itu. Bapak Ibu sekalian, saya ingin berbicara tentang istighfar. Istighfar itu artinya apa, Pak? Istighfar itu artinya meminta ampun. Berarti yang diberikan Allah apa? Ampunan. Nanti saya jelaskan, Pak. Ternyata Allah tidak hanya memberikan ampunan, sekalipun yang diminta hanya ampunan. Ternyata tidak. Satu, ini dalam buku Al-Hayatut Thayyibah karangan Al-Qarni yang menulis buku La Tahzan, jangan bersedih. Silakan Bapak periksa, Bapak Ibu nanti catat saja lah, nanti di rumah dipelajari lagi. Ternyata istighfar itu Allah memberikan ampunan plus kebahagiaan rumah tangga dan rezeki yang mengalir. Nah, gitu. Surat apa tadi, Pak? Loh, bukan, ini. Yang tadi Al-Furqan itu yang saya untuk Imam tadi. Yang ini surat Hud ayat 3. Surat Hud ayat 3. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi, dan mintalah kamu kepada Tuhan, kemudian bertobatlah kepadanya. Yumatti'akum mata'an hasanah, maka Allah akan membuat hidupmu itu penuh kesenangan, gitu Pak. Penuh kesenangan dan wa yu'ti kulli fadlin fadlah. Kemudian Allah memberikan rezeki yang lebih banyak lagi. Enak sekali ya. Surat apa tadi? Hud ayat 3. Begini loh Pak ya. Contoh yang sangat sederhana. Kalau Bapak sebagai majikan, sebagai juragan, lalu sopir Bapak tiba-tiba datang minta maaf, kenapa? Saya kemarin membawa mobil
perusahaan Pak, kemudian saya jual bensin yang ada di tangki mobil itu 2 liter. Ya karena saya butuh Bapak, saya jual. Saya mohon maaf, saya salah. Saya bilang, ya kalau saya karena kesalahan ini saya diberhentikan juga tidak apa-apa Pak. Saya memang salah. Saya jual mobil, jual bensin. Kata Bapak sebagai juragan, saya baru sekali ini saya punya karyawan yang jujur dan minta maaf seperti ini. Hanya persoalan 2 liter bensin. Ya sudahlah, kamu saya maafkan. Nah ini anakmu sekolah di mana? Sekolah di madrasah Pak, dan sekolah SMP. Baik, ini saya beri SPP untuk selama setahun untuk adiknya dan untuk kakaknya. Saya beri 5 juta, ya. Saya bangga kamu jujur, kamu. Coba dia minta maaf, ya Pak ya. Dia minta maaf. Tetapi karena senang. Orang ini persoalan 2 liter bensin aja kalau sudah minta maaf. Oke? Kamu saya maafkan. Kemudian kamu saya beri ini untuk SPP anakmu yang pertama dan yang kedua. Nah ini contoh sederhana begitu. Yang kedua, surat Hud 52. Kalau tadi surat Hud ayat 3. Ya memang pengajian ini tidak pengajian biasa Pak, ini seperti kuliah lah. Seperti kuliah S3 di tempatnya Pak Profesor Mas Dari. Supaya di rumah itu nanti ada kesempatan terbuka-buka. Nanti kalau pulang acara ini jangan pulang dulu Bapak. Sholat dulu 2 rakaat. 2 rakaat saja. Tidak usah lama-lama ya. Pokoknya 2 sholat nanti olahraga. Sebab sholat pada saat terbitnya matahari beberapa menit, kira-kira 10 menit setelah terbitnya matahari itu membuat Allah senang kepada kita. Tidak hanya senang, tapi kita diberikan pahala sama dengan pahala haji dan umroh, persis, tidak lebih dan tidak kurang. Yang janji itu Rasulullah. Jadi setelah acara ini nanti ada suara dit, itu terbitnya matahari, kemudian kita tunggu 5 atau 10 menit, lalu kita nanti ya sebelum menikmati ada barangkali ada makanan-makanan, kita sholat dulu 2 rakaat terbit, setelah itu kemudian kita keluar. Nah surat Hud ayat 52. Ternyata istighfar itu tidak hanya kita diberi ampunan Allah, tapi disembuhkan dari penyakit dan diberi kekuatan lebih dari kekuatan yang normal, yang biasa. Nah ini, wa ya qaumi astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Wahai kaumku, mintalah ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah. Yursilis sama alaikum midrara. Allah akan memberikan hujan kepada hujan yang deras. Ini simbol-simbol rezeki ya, simbol kemudahan ekonomi. Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Nah ini, wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum, dan Allah memberikan tambahan kekuatan kepadamu dari kekuatan yang sudah ada. Nah, luar biasa. Jadi kalau ada yang sakit, jangan hanya wahai Allah sembuhkan penyakit saya, gitu ya Pak ya. Kalau kita sakit berarti apa? Di samping wahai Allah sembuhkan penyakit saya, berarti tambah ya apa? Ditambah ya apa? Istighfar Pak. Ya Pak ya. Itu. Istighfar. Jadi istighfar yang banyak, kemudian minta kesembuhan. Ini kekuatan. Nah ini ketika saya sampaikan
memberi kekuatan. Ini ayatnya bunyinya gitu Pak ya. Yang terjemahnya ya Pak ya. Itu. Allah memberi kekuatan kamu lebih dari kekuatan sekarang. Ketika saya sampaikan pengajian ini terus ada orang tanya bisik-bisik pada saya, Pak, apa ayat ini juga bisa untuk impoten Pak? Ini kan bunyinya memberikan kekuatan kepadamu lebih dari kekuatan sekarang. Jadi coba saja. Saya tidak tahu namanya mohon ampun pada aku. Walaupun tidak bisa berdiri lagi kan tidak apa-apa. Itu sudah keputusannya Allah. Oke Pak ya. Yang ketiga, istighfar itu tidak hanya menambah kebahagiaan, tidak hanya menambah rezeki, tidak hanya menambah kekuatan, tapi di sini ada keterangan surat Al-Anfal 33. Al-Anfal 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihi. Allah tidak menyiksa mereka wa anta fihi selama engkau Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Jadi selama Nabi ada di tengah-tengah mereka itu Allah tidak menyiksa. Maka begini Pak ya. Selama Rasulullah itu ada di Makkah, tidak ada bencana-bencana besar selama Nabi di mana? Di Makkah. Nah, ketika Rasulullah itu pindah ke Madinah, kan berarti Rasulullah tidak ada. Itu kemudian berbagai macam bencana, kelaparan dan sebagainya terjadi. Selama apa tadi Pak? Selama Nabi ada di tengah-tengah mereka. Sekarang kalau Nabi Muhammad itu ada di hatimu, loh gitu loh Pak, lanjutannya. Ya Allah tidak memberi bencana kepadamu jika Rasulullah itu ada di dalam hatimu. Lah bagaimana supaya Rasulullah ada dalam hatimu? Ya sudah, Bapak Ibu membaca Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad dan seterusnya. Lah lanjutannya tadi saya katakan dijauhkan dari bencana. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak menyiksa mereka wa hum yastaghfirun selama mereka beristighfar. Nah ini contoh-contoh ya, ada beberapa ayat ya Pak ya tentang, sebetulnya ada beberapa masih ada di sini. Di surat Nuh ada, di surat Al-Baqarah ada. Baik Pak ya. Tapi saya terangkan itu dulu. Tadi surat apa yang pertama tadi? Surat Hud ayat 3. Yang kedua Hud 52. Betul Pak ya. Kemudian Al-Anfal 33. Ya udah itu saja dulu, tapi saya jelaskan lagi. Berapa kali istighfar? Ini Nabi bersumpah begini. Wallahi, demi Allah. Wa inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Demi Allah, saya tidak pernah sehari lewat tanpa membaca lebih dari 70 kali istighfar. Nah, pada hadis yang lain diriwayatkan oleh Muslim, ya ayyuhan nasu tubu ilaihi ilallah fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Wahai manusia, bertobatlah kamu kepada Allah, karena aku sungguh bertobat pada Allah itu mi'ata marrah, 100 kali. Berapa kali tadi? Berapa? Siapa tadi? Yang istighfar siapa? Rasulullah. Nabi punya dosa?
Nabi punya dosa Pak? Bu? Tidak. Tidak punya dosa tapi istighfarnya berapa? 100. Kita semuanya punya dosa. Istighfarnya? Untung ada tahlil. Kalau ada tahlil tambah sedikit lagi jumlahnya. Malu kita kepada Allah. Malu. Nah ternyata Nabi istighfar yang banyak itu ternyata bukan hanya untuk dirinya. Silakan Bapak Ibu membuka surat Muhammad ayat 19. Surat apa? Muhammad ayat 19. Kalau di dalam masjid masih ingat Pak, surat Muhammad 19. Nanti kalau sudah jalan 100 meter dari masjid wis lali surat apa? Ayat apa? Nggih Bapak, monggo Pak, monggo. Nggih, selamat beraktivitas, hati-hati Bapak. Nggih. Ini Pak, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambi. Nah ini, wahai Muhammad, mintalah ampun untuk dosamu. Walil mu'minin, mintalah ampun untuk seluruh orang mukmin. Wal mukminat, dan istighfarlah kamu ditujukan untuk seluruh orang mukmin perempuan, orang mukmin laki-laki, orang mukmin perempuan. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Allah mengetahui tempat usahamu dan tempat tinggalmu nanti di akhirat. Nah, kita mohon ampun Pak. Untuk siapa Pak? Kalau gitu, kita istighfar yang banyak tadi, kita mintakan ampun untuk siapa? Kalau panjenengan? Untuk diri sendiri. Siapa lagi Pak? Ya, yang ini Pak, lebih khusus lagi Pak. Orang mukmin seluruhnya kan umum ya, tapi khusus lagi ya Pak. Ya diri, terus siapa lagi? Nah, gitulah. Orang tua, siapa lagi Pak? Hah? Jangan lupa Pak, mertua dulu Pak. Gelem anak ya, gelem bapak ya. Dan ternyata Pak ya, saya kalau berdoa ampunilah bapakku Abdul Aziz, ibuku Hajah Nafisah, kemudian saya tambahi, wahai Allah ampunilah mertuaku yang tercinta, namanya ibu saya yang tercinta. Itu istri saya senang Pak, senang gitu, senang. Demikian juga kalau istri bapak berdoa, ampunilah bapakku namanya Abi, kemudian ampunilah mertua, senang Pak, senang. Jadi selama ini bapak lupa Pak. Ya gini nih loh Pak, pentingnya pengajian itu Pak. Pentingnya pengajian itu di sini. Pengajian itu fungsinya itu sebagian sudah tahu Pak. Orang itu pengajian itu sebagian sudah tahu, dalilnya tahu Pak. Tapi yang mengingatkan begini enggak, itu perlu gitu. Perlu selalu ada hal-hal baru yang kita lupa diingatkan. Jadi ampunan kepada ibu, bapak, kemudian mertua, siapa lagi Pak?
Pasangan hidup Pak ya. Jangan lupa Pak. Kata itu nggak ada. Diolok ya. Tuh ya. Lalu anak-anak kita, guru-guru kita sebanyak mungkin Pak. Jadi gini loh Pak. Di dalam ilmu komunikasi itu, ya, di dalam ilmu psikologi itu, kata itu semakin detail, kata itu semakin spesifik, semakin menunjuk, itu rasanya beda. Sebetulnya kalau digabung, ampunilah saya dan ampunilah seluruh orang muslim, itu selesai sebetulnya. Tetapi kita minta pada Allah, ya Allah ampunilah saya, ampunilah bapak saya, ibu saya, terus dan seluruh lah itu. Kita mintakan ampun. Kapan memintakan ampun itu? Bu, kapan Bu memintakan ampun untuk semuanya ini Bu? Apa Bu? Setelah sholat. Setelah sholat, betul. Betul. Karena Nabi mengatakan doa dubura kulli sholat. Dubura kulli sholat itu artinya setelah sholat. Tapi juga ada yang mengartikan apa? Dubura kulli sholat itu bukan setelah sholat, tetapi pada ujung sholat. Kalau ujung sholat berarti memintakan ampun pada waktu apa? Ujung sholat Pak. Jadi penutup sholat. Apa? Tahiyat, betul. Ya kok bisa begitu? Iya. Nabi itu pernah ngajari orang untuk membaca doanya apa? Tahiyat. Ya. Orang Indonesia itu namanya tahiyat. Tapi di buku-buku tidak ada loh Pak tahiyat. Ya. Yang ada tasyahud. Nah, orang Indonesia kan memang menyebut sesuatu itu sesuai dengan apa yang diucapkan pertama kali. Betul Pak. Ya di seluruh, ya di kampung-kampung saya dulu ya namanya tahiyat. Tapi di dalam buku-buku atau di luar negeri tidak paham tahiyat. Mesti yang tasyahud. Orang Indonesia menyebut biasanya yang kata pertama. Nah coba aja bapak-bapak tanya kepada nenek panjenengan itu. Nek hafal surat Al-Ikhlas, ayo. Gak hafal, mesti Pak. Mesti muring-muring Pak gini. Oh jadi ganti-ganti kan jeneng. Ya mesti perlu tuh Pak. Oh jadi ganti-ganti bingung Mbak. Surat apa? Surat Tabat. Surat apa? Idza jaa. Ya. Betul Pak. Jadi Nabi itu pernah mengajarkan doa tasyahud. Lalu setelah diajari, Nabi mengatakan, sudah kamu sudah ngerti doanya tasyahud. Sekarang kalau sudah membaca ini, mintalah kamu kepada Allah apa saja. Coba. Apa saja. Apa saja. Anak yang sudah lulus S2, perempuan, dulu waktu S1 jangan nikah dulu S2 dulu gitu. Setelah S2 orang ngelamar kan susah Pak. Apalagi bapaknya itu orang top gitu Pak. Mungkin adik ono arek lanang seneng titik mesti dikene koncone. Cek wani-wani ini kok.
Perlu kan bapak? Ngono kan? S2 lah kan apa? S1 kan? Jadi berarti jumlah yang mendekat itu sudah berkurang. Setelah lulus S2, kamu itu potensial. Lu kuliah nak S3. Ojo dalam negeri kan. Cek soto. Wah, ngono lah. Masya Allah. Saya ini ngomong begini nih Pak. Anak saya ini 5 perempuan. 5 perempuan. Saya kalau sudah di Taiwan, di Jepang, ya Pak ya, di Inggris. Kalau sudah ketemu anak-anak yang kuliah di situ itu Pak, itu rata-rata perempuan Pak datang sampai saya itu minta doa satu saja. Prof, minta doa dapat jodoh. Saya ini cari jodoh untuk anak saya itu tidak gampang. Iya betul. Untuk perempuan-perempuan. Sapunono arek seneng begini. Cek wani-wani nih kondo. Nyenengi anak profesor. Kon wis iso Fatihah to. Kondo ngimami kok. Lalu putus Pak, putus. Jadi profesor tambah berat-berat. Apa ya bahasa Indonesia berat-berat? Ya sudahlah minta. Masya Allah, banyak. Lah berarti kapan kita minta pada Allah? Ya pada waktu tadi disebut Bapak tadi itu, waktu tahiyat tadi. Istighfar, ampun ya Allah, ampun. Terus Bapak, Ibu, guru. Terus kemudian apa ya kesembuhan ya ini. Terus minta. Ada lagi enggak Pak dalam sholat yang lebih jos lagi Pak? Tadi kan setelah sholat Pak ya, setelah sholat duburokul di sholat itu. Jadi pada waktu setelah sholat, kemudian tadi pada waktu tahiyat Pak ya. Nah, ini yang lebih lagi dari segala-galanya. Waktu sujud. Waktu sujud. Wis stop Pak. Rasulullah SAW mengatakan posisi terdekat antara manusia dan Allah itu adalah pada waktu sujud, maka perbanyaklah memohon kepada Allah. Nah tadi mumpung saya ingat ya, tadi Bapak tadi menyebut tahiyat, betul. Tapi doa-doa setelah tahiyat itu, pada ujung tahiyat dan doa pada waktu sujud itu tidak boleh diucapkan, ya tidak boleh diucapkan, kecuali doa itu memang dijamin dari Rasulullah SAW. Kalau Bapak meragukan doa ini dari Rasulullah atau tidak, lebih baik ucapkan di dalam hati. Wah, berarti sujudnya lama Pak ya. Oh iya. Nah selama ini kenapa kok sujud kita pendek? Ya karena kita tidak ingat orang tua. Kita boleh ingat sama orang tua kita. Sujud yang pandang menjadikan sujud itu adalah sujud pembebasan. Sujud membebaskan ibu kita. Betapa senangnya ya mereka, senang. Maka doa itu tolong jangan secara borongan. Kalau Bapak gini, ya Allah berikan saya kebahagiaan dunia dan akhirat, baru entek cepet. Ya? Cepet. Tapi kalau diprekeli Pak itu
itu membuat sujud kita lama, tahiyat kita lama, rukuk kita lama, dan posisi yang berlama-lama pada sholat itulah sebenarnya yang perlu kita lakukan pada bulan-bulan kita sedang bersiap memperingati hari turunnya kewajiban sholat. Ini yang nanti tanggal 22 besok ini akan kita adakan training di Hotel Namira ini yang secara internasional, karena kemarin saya lihat semalam dari Korea, dari Indonesia, dari Korea, dari Mesir, dari Taiwan, ada beberapa negara yang ikut by Zoom, lewat Zoom, tapi yang lewat pertemuan itu sekitar 100 orang sudah. Kita saya ajari seperti itu. Dan jangan lupa Pak, sujud yang lama, rukuk yang lama itu lihat suasana gitu Pak ya. Setelah pengajian ini, siapa yang imamnya di sini biasanya? Terus dipraktek Pak. Rukuk sawu, sujud sawu, yang dijejet itu ngomongnya. Orang Surabaya ditobel-tobel kan. Dan Nabi tidak mengajarkan. Nabi tidak mengajarkan. Sholatnya dan jangan lama-lama, sebab di belakangmu ada orang sakit loh. Di belakangmu ada orang yang punya kepentingan. Di belakangmu itu ada orang yang punya kebutuhan-kebutuhan khusus yang saat itu harus diselesaikan. Nah kalau begitu gimana? Ya berarti saat itulah mungkin doa-doa yang bersifat dorongan tadi itu kita lakukan. Tapi kalau sudah sendiri itu boleh. Makmum juga begitu. Masih ada itu di beberapa tempat itu saya lihat itu begini. Imam sudah sujud ya, sudah bangun, Pak ya. Lalu saya lihat ada orang yang sujudnya masih lama. Tidak benar ini. Tidak benar. Kita harus satu sistem. Jadi kita masuk dalam jamaah sholat itu berarti kita harus mengikuti aturan itu. Jangankan itu Pak, kita ini panjenengan itu Bapak, kalau sudah Fatihah, imamnya itu sudah inna a'toina kalau kautsar, imamnya itu, Bapak datang baru datang, Bapak baca apa coba? Bapak wudu mengejar imam ini, itu tidak boleh Bapak baca wajah tu wajhiyah, tidak boleh, karena itu sunnah. Langsung saja Fatihah. Paham Pak ya? Dan kalau Bapak jadi makmum, baru Bismillahirrahmanirrahim, imam sudah rukuk, langsung rukuk. Tidak boleh Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh. Terus makmumnya, imamnya sudah mau berdiri, baru dia huk. Ya ini kadang-kadang kita tidak sadar karena sudah biasa ini wajah itu tempat ceritanya toh. Langsung wajah tu wajhiyah. Padahal ini kalau nanti wajah tu wajhiyah yang sunnah ini dibaca Fatihahnya belum, imam sudah rukuk, ini masalah. Dan tidak boleh lari. Itu aturannya ada. Imam sini mau rukuk terus dari tempat wudu melayu, tidak boleh. Famshu bil baqar. Kata Rasulullah, jalan aja pelan saja, santai saja. Loh itu tuh. Lalu kalau Bapak kemudian orang terkejar melayu terus, Allah Akbar. Itu kalau tidak jatuh Pak.
Lalu kemudian kalau lari di situ, jatuh dan meninggal dunia, ojo dianggap mati syahid. Karena ketidaktahuan. Keperwaisan itu. Wis keproses sak durunge mati mesuk dhisik. Sopo ya? Wajarnya dia mati mesuk dhisik. Masya Allah. Jadi kita, ayolah kita sama-sama belajar tentang hal-hal begini ini. Ya, banyak itu Pak yang berkali-kali. Cuma saya ini mau mengingatkan itu bagaimana. Tidak gampang loh Pak mengingatkan orang. Tidak gampang. Jadi imam sudah selesai salam loh Pak. Kita sudah salam. Ikut sing ini Pak. Lah ini anggapannya dia Pak ya, anggapannya dirinya itu, masya Allah, orang tahu betapa khusyuknya saya. Wes keliru, pamer lagi. Mengapa sholat sunnah itu dianjurkan di rumah, bukan di masjid? Mengapa? Sebab kalau di masjid itu nanti sholat kita berlama-lama itu dilihat orang. Kalau dilihat orang, siapa yang menjamin? Hatinya itu tidak tergoda untuk merasa pamer, merasa bangga. Lah tadi saya kesini memang sholat agak lama di sini karena saya tadi agak terlambat bangunnya. Saya belum sholat malam, saya cepat-cepat kesini. Tadi saya di sini. Tidak perlu lah saya kemudian nyempit pojok-pojok ditutupi, di lampu digelapkan karena sudah. Yang penting kita berarti dalam posisi itu tinggal menata hati. Jadi itulah Rasulullah SAW. Saya tanya ibu-ibu bapak sekalian ya, kalau bapak punya kepentingan ya, punya hajat, punya keinginan, umpamanya ekonomi susah, minta solusi ekonomi dengan minta istighfar, itu lebih khusyuk mana? Ayo jawab. Oh jadi nyuti wong liya, apa dhewe ae? Ekonomi toh. Jujur toh kita. Coba kita pikirkan. Berarti persoalan ekonomi itu lebih penting daripada persoalan ampunan Allah. Nah, padahal ampunan Allah itulah yang menentukan masa depan kita yang terjauh. Bapak diberikan rezeki, diberikan kesembuhan, ya itu penting. Bapak sembuh, di dalam surat Yasin itu dikatakan mata'an ilah wa ayatul anna hamalna dzurriyyatan fil fulki masyhur wa khalaqna lahum mithlihi ma yarkabun wa inna sya'nu ghriqhum fala sarikha lahum illa rahmatan minna wa mata'an ilahi. Coba perhatikan, illa rahmatan minna wa mata'an ilahi. Kalau panjenengan diberi sembuh, ada yang sakit di sini? Ada yang sakit? Asmuran, kolesterol, wah betul. Ya, kalau Bapak diberi kesembuhan, ya, itu disebut dalam surat Yasin itu mata anilahi. Kesenanganmu itu, kesembuhan itu kamu rasakan hanya pada waktu yang terbatas. Ya Bapak. Tapi kalau istighfar itu tidak unlimited, tidak terbatasi usia. Tidak terbatasi usia. Berarti lebih penting mana? Kesembuhan dengan istighfar. Ayo. Hah?
Ya saya menjelaskan begini, target saya hanya satu saja Pak. Saya pengajian ini, target saya adalah Bapak menambah jumlah istighfar dan jadikan istighfar itu bagian dari rangkaian solusi. Nabi tadi berapa istighfar? Punya dosa? Tidak. Panjenengan punya dosa? Istighfarnya berapa? 1000. Ya, kira istighfar yang banyak. Nah, masih ada lagi Pak. Tuh. Bapak sudah ingin pulang Pak? Jam 8. Ya wes sampai pun terus no. Jadi guyon Pak, guyon. Ini Pak hadisnya itu yang menopang apa ayat-ayat tadi itu. Ini saya temukan hadis diriwayatkan diceritakan oleh Ibnu Abbas. Jadi anak pamannya Nabi Ibnu Abbas, terus disebut di dalam kitab Abu Dawud ini, man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, maka Allah menjadikan baginya itu seluruh kesulitan itu diberikan jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja, dan kesedihan itu akan menjadi sebuah kegembiraan. Nah, enak toh? Warzaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah nanti akan memberi rezeki yang tidak diduga, yang di luar perhitungan. Istighfar itu minimal apa? Bunyinya apa istighfar? Astagfirullah. Titik. Itu minimal. Kalau lebih bagus lagi, astagfirullahaladzim. Ada azimnya. Loh. Coba Bapak, ini sekarang mau mengingat ya. Artinya apa Pak? Astagfirullahaladzim. Aku mohon ampun kepada Allah Al-Azim yang Maha Besar. Ini saya diskusi lama Pak dengan teman-teman alumni Syria itu. Kenapa tuh? Istighfar mestinya kan gini tuh. Aku mohon ampun kepada Allah yang Maha mengampuni. Ayo, itu tuh Pak. Iya betul. Lah kok ini astagfirullahaladzim. Aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, yang Maha Besar. Kok enggak imbang? Aku minta rezeki kepada Allah yang suka memberi rezeki. Mestinya aku minta ampun kepada Allah yang. Nah ini kok beda? Jawabannya itu melambangkan aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Besar, artinya dosa sebesar apapun itu akan diampuni Allah. Begitu maksudnya itu. Ada filosofinya. Astagfirullah, cukup. Astagfirullah boleh. Kemudian ya boleh juga gitu Pak. Astagfirullahaladzim, ampunilah bapak saya. Astagfirullahaladzim, ampunilah ibu saya. Astagfirullahaladzim, ampunilah mertua saya. Astagfirullahaladzim, ampunilah pasangan hidup saya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Terus itu orang yang pernah membantu saya dulu, yang membesarkan saya. Astagfirullahaladzim, ampunilah kakak saya yang dulu ketika saya sekolah itu kakak saya nyumbang uang untuk SPP. Astagfirullahaladzim. Wah, kita ini berarti pandai berterima kasih kepada Allah, pandai berterima kasih kepada orang, dan janji Allah jelas. Siapa yang pandai berterima kasih, pandai mengapresiasi, maka Allah akan meningkatkan kualitas hidupnya. Itu. Astagfirullahaladzim. Terus apa lagi Pak? Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Mengapa itu lebih bagus? Karena di situ ada wa atubu, aku bertobat.
aku bertobat, gitu loh ya. Nah ini ada hadisnya, diriwayatkan dari Abu Dawud, kitabnya yang sama tadi, tapi diceritakan oleh Ibnu Mas'ud. Orang kalau Ibnu Mas'ud ini sahabat Nabi yang paling pintar tentang Al-Quran, itu Ibnu Abbas. Tapi kalau yang Ibnu Abbas tadi, orang yang paling pintar tafsir. Dia mengatakan, siapa yang membaca astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih, diampuni dosanya sekalipun dia pernah disersi, pernah lari dari medan pertempuran. Itu artinya sekalipun dia itu dosa besar. Terus astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Apalagi Pak kira-kira yang lebih tinggi lagi? Apa? Sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar itu induk dari seluruh istighfar. Raja istighfar. Istighfar dengan dosis yang tertinggi. Menurut Pak? Coba ayo baca bersama saya Pak. Ini penting Pak. Doa sama saya ya. Bu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta la ilaha illa anta. Terus khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini saya beritahu Pak ya. Saya punya masjid, rumah saya itu dekat masjid ya. Itu sejak saya ada di kampung itu, saya tiap hari saya fotokan Sayyidul Istighfar. Saya habis di masjid terus, dan saya ajak setiap subuh setelah sholat itu baca ini. Setelah maghrib baca ini. Allahumma anta rabbi. Baca ini. Alhamdulillah sekarang sudah terbiasa, fotokopi itu sudah hilang dan orangnya sudah. Mengapa saya berusaha untuk jamaah itu hafal istighfar itu? Satu, di seluruh dunia Pak, orang Muslim itu sudah kemana saja kalau Bapak baca ini sudah bisa meneruskan gitu. Nah ini masjid apa namanya? Orang Bapak kan berarti sering-sering ke Raudhah Madinah tuh. Kuna-kuna diulang Allahumma anta rabbi, cengok deh. Jadi sini Raudhah, masjid Raudhah enggak bisa turun Raudhah. Bu, ini Bu. Halo Bu. Ya. Enak banyak pengajian enggak ada uang ini. Masih losot, ukur, kipas, kalau kecemur jadi enak enggak? Ini saya beritahu. Mangqalaha finnahar. Ini hadis diriwayatkan oleh Syaddad bin Aus dari Bukhari. Siapa yang membaca tadi itu? Membaca apa? Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi tadi itu. Finnahar, dibaca siang hari, wa huwa muqinan biya, yakin bahwa Allah mengampuni. Famata min yaumihi qabla ayyumsiya fa huwa min ahlil jannah. Kemudian orang itu meninggal sebelum terbenam matahari,
orang itu min ahlil jannah, dicatat sebagai penghuni surga. Hah, enak toh? Siapa yang jamin ini? Yang jamin siapa? Ya Allah melalui Rasul. Sudah Pak, yang berhak menjamin masuk surga itu Rasulullah. Saat ini Rasulullah gak oleh Pak. Merasa dia itu kunci swarga. Wah, sing pokoknya sing ora takut swarga. Iki kuncine nek iki. Ya, sing liyane neraka kabeh. Hebat tenan. Wa man qalaha minal laili, siapa yang membaca itu pada waktu malam, wa huwa mu'minun biha famata qabla yusbiha fa huwa min jannah. Loh, ini kok sudah turun loh Pak ini. Sudah terbit matahari Pak. Itu sudah terbit ini. Cukup Pak, cukup. Wes sampai terus dhewe. Jabolun. Ini Pak, tolong ini Mas yang imam ya. Tolong difotokopi ya. Saya tulis Pak. Nggih, difotokopi setiap hari subuh Mas, diajak bareng-bareng. Cek apal. Nek ngapal dhewe nang omah, gak mungkin. Gak mungkin Pak. Wong mlebu buka WA kok. Diwacana, engko pada saat tertentu nol, enggak usah diajari, sudah mandi. Maghrib sama bareng-bareng, ojo banter-banter. Ojo sunah motor bila ada atau harus yang mana tuh kan, ojo ngomong. Bingung ngomong sampai dosa, bingung ngomong. Allah antar Rabbi setelah subuh. Ini loh Pak, sudah makanya saya jamin di masjid saya itu, pokoknya sering jamaah di sini masuk surga karena janjinya Rasulullah, siapa yang membaca itu dijamin masuk surga. Bapak nggak boleh begini, loh kok enak kan? Main ngomong, ya sudah, kok nggak malah dari suara kok? Lah, kok malu-malu? Kok enak ya sudah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma ja'alna minal mustaghfirin. Jadikan kami orang-orang yang istighfar. Jadikan kami orang-orang yang selalu memintakan ampun untuk keluarga kami, guru-guru kami semua ya Allah. Ya Allah, jadikan setiap langkahnya jamaah masjid ke sini ini adalah langkah untuk ke surganya. Ya Allah, kami berada di sini di masjid di Raudhah, jadikan anak cucu kami nanti selalu bisa ziarah ke Makkah dan Madinah. Tidak hanya itu, berikan anak cucu kami rezeki yang banyak sehingga bisa menghajikan, mengumrohkan seluruh gurunya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Demikian, mohon maaf tadi saya tidak tahu kalau saya pikir ada apa bunyi kok, ada bunyi. Mohon maaf saya agak terlalu lama mungkin ceramah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.